Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif. Saya akan bawakan materi mengenai lingkaran untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Jadi kita langsung saja lingkaran. Oke, lingkaran itu terdiri atas beberapa unsur-unsur yang harus kita ketahui lah. Oke, yang pertama itu unsur lingkaran tersebut. Yang kedua adalah luas dan keliling, sudut pusat lingkaran, panjang busur, dan luas juring. Di unsur-unsur tersebut kita bisa melihat bahwasanya kita itu akan mempelajari tentang titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, temberang, dan juring. Berikutnya di luas dan keliling kita akan mempelajari apa itu luas, bagaimana cara mencari luas, dan bagaimana juga cara mencari keliling dari lingkaran tersebut. Mungkin hanya itu sih. Nanti kita berkembang di materi setelahnya. Oke, definisi lingkaran. Sebelum masuk ke materi inti, kita masuk dulu ke definisi lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Jadi misalnya ada lingkaran gini. Nah, lingkaran itu terdiri atas titik-titik yang membentuk lingkaran itu. Nah, kenapa titik-titik? Dan titik-titik itu enggak tahu berapa lah. Kalau misalnya dia 3 titik bisa dikatakan sudut, bisa dikatakan dia segitiga. Kalau misalnya ketiga titiknya sering berhubungan. Kalau ini dia titiknya tidak diketahui kalau berapa. Jadi itu bukan segitiga atau segi 6 atau segi berapa, karena ini hanya satu, dan itu dikarenakan titik-titiknya yang tidak terdefinisi jumlahnya. Oke, lanjut. Unsur lingkaran ini di tabel saya sudah rangkum sedemikian rupa. Oke, titik pusat yang pertama, titik pusat lingkaran atau O ini. Oke, kita perbesar gambarnya. Misalnya kita gambar di sini nih. Nah, besarkan. Ini titik pusatnya di tengah-tengah itu. Tengah-tengah ini titik pusat. Nah, itu sama dengan O yang kayaknya ini tuh. Nah, titik pusat itu adalah sebuah titik yang terletak pada tengah-tengah lingkaran. Jadi tengah-tengah lingkaran itu ada satu titik yang namanya titik pusat. Yang kedua ada diameter. Diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran atau melewati titik pusat. Jadi dari ujung ke sini sampai ke sini, ini namanya diameter. Nih. Nah, oke, lanjut. Jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau garis yang menghubungkan titik pusat titik 0 yang tadi itu 0,0 titik O ke bagian atau titik pada lingkaran itu, pada busurnya itu. Oke. Jadi kita bisa digambarkan kalau jari-jari gini. Dari tengah ke sini. Oke. Itu jari-jari. Selanjutnya busur. Busur itu adalah lengkungan yang menghubungkan sembarang dua titik atau dua titik pada lingkaran. Nah, ini kayak ini. Titik A ke B kan ada dua titik ya. Ini yang melengkung ini namanya busur. Kita hapus dulu. Tuh. Yang melengkung ini namanya busur. Jadi gini, misal kita visualisasikan ke sini. Kita tarik garis ke sini, baru ke sini. Nah, ini ganti dulu warnanya apa ya? Bagus biru. Oke. Jadi ini namanya busur nih. Ini adalah busur dari lingkaran. Oke, lanjut ke tali busur. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau lingkarannya itu gini. Oke, ulang-ulang gambar lingkarannya, kalau jelek amat ya. Oke. Nah, bulat enggak? Lah. Oke. Misalnya tadi kayak kita tarik satu titik ke sini, satu titik ke sini. Nah, garis yang gini nih, ini adalah titik atau tali busur seperti yang ini nih. Cuman ini gambarnya kekecilan mungkin, jadi tidak kelihatan. Oke, yang selanjutnya juring. Juring itu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari busur. Oke, kita coba visualisasikan ke sini. Ini juring kita yang kita arsir nih. Ini juring nih kayak ini kan arsir.
Oke, apotema. Apotema itu adalah garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur. Ya, seperti yang digambar ini. Lalu ada satu lagi tembarang lupa. Ya, tembarang itu daerah yang diarsir ini pada tali busur ini. Di luar tali busur, kan ada tali busur. Ya gini. Oke. Kita gambarkan yang lebih besar aja lah. Oke. Nah, gambarnya kejelekan. Oke, coba kita bulat tak 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 ke sini. Oke, yang ini nih tali, yang ini namanya tembarang. Ini itu namanya tembarang. Oke, next. Yang selanjutnya itu luas dan keliling lingkaran. Luas dan keliling lingkaran. Oh, tapi kok dibahasnya keliling duluan? Oke, kesalahan teknis. Kita bahas dulu keliling. Keliling itu adalah, keliling merupakan panjang seluruh sisi lingkaran yang berupa garis melengkung. Jadi lingkaran kan melengkung semua ya, nggak ada yang lurus, namanya aja lingkaran. Nah, jadi semua ini ketika kita lari, misalnya kita praktekkan nih, misalnya kita lari di bundaran B.J. Habibie yang ada di Isimu itu, jadi kita lari mengelilingi itu namanya keliling. Nah, keliling lingkaran itu bisa kita rumuskan, dia pi kali d atau diameter yang dari sini ke sini, atau kita juga bisa rumuskan menjadi 2 kali pi kali r. Jadi kalau misalnya diameter kan kalau misalnya jari-jari kan 1,5. Jadi diameter kan sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya tadi jadi begini nih. Jadi 2 pi r, 2 kali r kali pi. Oke, lanjut. Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh seluruh lingkaran. Jadi yang diarsir ini semuanya ini namanya luas lingkaran yang dibatasi oleh kelilingnya tadi itu. Nah, luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat atau pi dikali jari-jari dipangkatkan 2, atau bisa juga kita cari dengan rumus lain, yaitu 1/4 pi diameter pangkat 2, dimana pi nya itu bisa 22/7 atau 3,14, dan d itu panjang diameter dan r jari-jari seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut di sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Nih. Nah, tuh. Jadi sudut dari AOB atau sudut pusat. Jadi sudut dari titik A ke titik pusat ke titik B. Nah, sudutnya itu adalah sudut pusat lingkaran namanya. Oke, lanjut. Panjang busur. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Panjang busur tergantung dari besarnya sudut pusat di depan busur tersebut. Besar sudut di depan busur AB yang ini, besar sudut ini, itu adalah sudut AOB kayak yang ini. Nah, perbandingan panjang busur AB, busur ini, nah itu dengan keliling lingkaran dapat dinyatakan seperti yang ini. Oke, ini. Jadi A per B, keliling kan ini kan kesini itu kayak keliling gitu. Jadi panjang busur dari AB itu dibagi atau dibandingkan dengan panjang keliling. Begitu juga sudutnya, sudut AOB ini dibandingkan dengan sudut keseluruhan. Sudut lingkaran kan keseluruhannya 360 derajat. Jadi itu dibagi 360 derajat. Oke, jadi kalau kita mau cari panjang busurnya, kita tinggal kalikan ke sini, dia menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Luas juring. Juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Luas juring tergantung besar sudut pusat dalam juring tersebut.
Nah, luas juring kita cari luas. Kalau luas jadi kita cari daerah yang diarsir. Kalau tadi kan kita cari panjang busurnya, sekarang kita cari luasnya yang diarsir nih berapa. Nah, luas yang diarsir itu saya luas juringnya, luas bidang AOB itu dibagi dengan luas keseluruhan. Nah, ini luas keseluruhan, baru dia akan sama dengan sudut AOB dibandingkan dibagi dengan sudut keseluruhan atau 360 derajat. Jadi kalau kita cari luas AOB-nya atau luas juringnya, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Luas juring sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas keseluruhan. Oke, next contoh soal. Ini sudah ada penyelesaiannya, jadi tinggal mau jelasin sedikit. Jadi perhatikan gambar berikut. Bila jari-jari lingkaran 14 cm dan dengan pi sama dengan 22/7, maka luas daerah yang diarsir adalah, oke, gambar yang diarsir itu kan 3/4 dari lingkaran ya. Lingkaran kalau kita bagi 4, bagi ke sini, kita bagi ke sini, kita bagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Ini kan 1/4-nya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran, ada 4 bagian dari lingkaran. Jadi ini kan sudah nggak ada yang diarsir, itu cuma 3 dari 4. Jadi 3/4, sehingga luas bangun datar yang diarsir itu adalah 3/4 dikali luas luas lingkaran yang sesungguhnya, pi kali r kuadrat. 3/4 dikali kali 22/7. Nah, ini kan kita bisa coret, ini coret, ini kita coret tinggal 11. Sorry mana, oke, ini kita coret, ini sisa 2, ini coret, sisa 11. Oke, ini coret, ini sisa 2, ini coret, sisa 11. Nilai kan sisa 2, jadi ini coret kedua kalinya ke sini 11. Jadi 11 kali 3 30. 3 dikali 11 14. Hasilnya ini 462. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah 462. Ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sisi-sisinya 14. Jadi kalau kita tarik ke sini sama aja. Jadi luas daerah yang diarsir. Jadi ini nanti yang kita cari lagi. Lalu luas daerah yang diarsir, bosan kan? Oke, baru keliling bangun. Yang B itu keliling bangun, keliling semuanya mungkin. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi luas, jadi kita gambarkan dulu seperti visualisasi pada soalnya. Oke, begini, ini luas yang diarsir. Enggak cocok. Nah, jadi luas yang diarsir adalah luas persegi dengan 14 sisinya 14 cm dikurangi dengan luas tengah lingkaran dengan jari-jari, ya seperti itu. Jadi ini kan persegi, ini kalau kita tarik garis ke sini, ini kan jadi persegi ya. Ini 14, ini juga 14. Nah, kalau di sini kan kesemuanya setengahnya, anggap aja setengah. Jadi R-nya itu sama dengan R-nya sama dengan 7. Nah, jadi kita cari luas lingkaran ini kan diarsir. Nah, kita cari luas ininya dulu, perseginya. Jadi sisi kali sisi 14 kali 14 dikali setengah dari luas lingkaran, setengah pi r kuadrat. Pi 22/7
kali R kuadrat atau 7 kali 7 karena luas jari-jarinya itu 7. Oke, kita coret sini, coret lagi, ini tinggal 11, ini tinggal 7 kali 11 77, 14 kali 14 itu 196 kurang 77 119 cm. Jadi jawaban yang pertama itu benar. Oke, hapus dulu. Oke, keliling lingkaran apa ini, keliling bangun ya. Jadi 14 tambah 14 ini kan 14 tambah 14 di sini tambah 14 di sini ditambah 1/2 dari keliling lingkaran. Yang keliling lingkaran tadi berapa? Apa? 2 kali pi R karena R yang diketahui. Jadi 2 kali pi kali R. Dan dapat hasilnya seperti ini. Ternyata mudah. Jadi semoga paham dan semoga mengerti. Satu lagi, contoh soal yang wow, lumayan sih. 2 buah lingkaran yang masing-masing berjari-jari 10 cm diletakkan pada sebuah bidang datar dengan kedua lingkaran saling bersinggungan satu sama lain. Sebuah lingkaran kecil diletakkan di antara kedua lingkaran besar tersebut. Sedemikian hingga lingkaran kecil menyinggung kedua lingkaran besar dan bidang datar. Berapakah jari-jari lingkaran kecil? Ini pertanyaannya lumayan. Yang diketahui jari-jari lingkaran besar, yang ditanya jari-jari lingkaran kecil. Jadi sudah digambarkan di sini. Ini kita cari jari-jarinya lingkaran kecil. Oke, next ke videonya, langsung ke pembahasannya. Oke, kita visualisasikan itu ya kayak gini. Jari-jarinya ke sini itu kan 10, tambah ke sini kan 20. Ke sini 10, sini 10. Nah, oke. Jadi ke sini kita tahu 10 karena dia sama. Kalau kita dari ke sini. Nah, jadi kita hapus dulu supaya gampang. Jadi F ke C atau FC itu sama dengan 10 nih. Oke, jadi kalau A ke C itu 10 karena ini diameter jari-jari kan 10 ditambah R itu kita cari adalah R itu sama dengan jari-jari yang kita tanya, jari-jari si kecil. Oke, jari-jari si kecil. Jadi 10 ditambah dari jari-jari si kecil itu sama dengan AC. AF-nya ini mana AF? AF-nya ini A ke F ini. Nah, A ke F itu sama dengan 10 dikurangi jari-jari si kecil. Jari-jari si kecil ini di sini. Jadi AF itu 10 atau jari-jarinya itu dikurangi jari-jarinya si kecil. Nah, dengan teorema Pythagoras. Ini pakai teorema Pythagoras. Yang kalau sudah belajar teorema Pythagoras mungkin bisa paham. Jadi 10 tambah R pangkat 2 itu sama dengan ini. Nah, 10 kurang R kan 10. Kan ini kan sama dengan kan gitu visualisasi. Oke. Nah, kita kasih ke sini aja lah supaya lebih jelas. Ini CD F, ini C, ini A. Nah, F-nya ini, AF-nya ini sama dengan 10 kurang R. AC-nya 10 tambah R. Ininya sama dengan 10. Oke, jelas. Oke. Jadi ya sudah hapus. Jadi 10 ininya ini hasilnya ini nah, ke sini ininya jadi 10 tambah R pangkat 2 itu sama dengan 10 kurang R ditambah 10 pangkatkan 2. 10 kurang R pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Oke, kalau yang ini jadi 100 tambah 20 R 20 R tambah R pangkat 2 sama dengan bukan ditambah sama dengan 100 dikurang 20 R ditambah
R pangkat 2 ditambah 100. Jadi bisa kita katakan kalau ini kita coret habis, karena kita pindahkan ruas ke sebelah sana itu akan habis. Ini habis, ini dia akan bertambah karena dipindahkan ke sana jadi 40. Ini habis, jadi 40 R sama dengan 100. Jadi R nya kita besar di sini ya, sama dengan 100 per 40 atau 2,5. Jadi panjang jari-jari dari si kecil, nah si lingkaran kecil itu adalah 2,5. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.